Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kampung Aswaja yang budiman, kali ini kami berkesempatan untuk berziarah ke makam ulama besar, yaitu makam Kiai Jangkrik di Desa Solotiang, Luwano, Purworejo. Siapakah beliau dan apa sajakah hal-hal menarik tentang beliau? Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Kiai Raden Zainuddin Syafi'i dikenal sebagai salah satu ulama besar ahli thariqah dan juga ahli tirakat yang lahir di Desa Wonokromo, Jegran, Bantul pada tahun 1903. Beliau mendapat julukan Kiai Jangkrik karena kegemaran beliau mencari jangkrik saat mondok di pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Maron, Luwano, Purworejo setelah sebelumnya diasuh oleh mertuanya sendiri, yaitu Mbah Ghazali. Beberapa hal yang diajarkan beliau kepada santri-santrinya adalah ilmu nahwu dan sorof yang berkiblat pada pondok pesantren Lerep, Kebumen, thariqah dari pondok pesantren Simbah Nawawi, Yogyakarta, ilmu fikih yang condong ke pondok Termas, dan pada bidang tasawuf beliau berkiblat pada pesantren Simbah Dalhar Watu Congol, Magelang. Karomah-karomah beliau yang luar biasa salah satunya adalah 1. Diceritakan suatu ketika seorang melihat beliau sedang berbicara dengan arwah jenazah yang baru saja meninggal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau pernah berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2. Waktu masih mondok di Termas, beliau memiliki pengalaman menarik ketika beliau sedang ketiduran waktu subuh. Beliau bermimpi didatangi oleh sahabat Abu Bakar sambil tersenyum. Lalu, kemudian didatangi oleh Umar bin Khattab. Lalu berurutan Utsman dan Ali. Sahabat Ali berbicara, "Jangan bangun dulu. Sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Ternyata Nabi Muhammad benar-benar datang dan bersalaman dengan beliau. Setelah kejadian itu, tangan dan tempat beliau ketiduran harum selama 40 hari. 3. Kejadian unik lain yang diceritakan oleh cucunya adalah bahwa Mbah Zen pernah menolong seekor macan di hutan. Sebagai balas budi, macan itu mendatangi kediaman beliau dan memberi seekor kidang yang telah mati. Mbah Zen menolaknya dan beralasan bahwa binatang itu sudah mati dan tidak bisa dimakan. Sehari setelahnya, macan itu memberi lagi kidang yang masih hidup dengan dipatahkan kakinya. 4. Ada cerita juga bahwa ketika Mbah Zen menemukan persoalan yang rumit, beliau akan menanyakan langsung kepada mu'alif kitabnya. Bahkan ada yang menceritakan bahwa beliau pernah mengaji kepada Nabi Khidir. Mbah Zen wafat pada usia 75 tahun, kemudian dimakamkan di Desa Solotiang, Luwano, Purworejo, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitarnya dan menjadi simbol ulama besar yang layak diteladani. Demikianlah kisah luar biasa karomah Kiai Raden Zainuddin Syafi'i yang akrab disapa dengan Mbah Zen. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.